Kembali lagi di Superstream. Ngobrol asik, nggak berisik. Kalau kemarin gue yang paling cantik, sekarang ditemenin sama cewek cantik, nggak apa-apa lah. Tapi masih terlihat masih gadis kan? Masih gadis. Putri Risma. Aduh, senang banget ya. Senang banget temenin dia kayak gitu sih. Aduh. Masih kelihatan gadis kan duaan? Oke. Buat beda rambut badannya. Oke teman-teman, sekarang gimana Put? Kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Alhamdulillah baik banget. Ngomong-ngomong sekarang bintang tamunya siapa ya Put ya? Aku tahu. Aku juga tahu. Oke. Gege mau kasih ini dulu dong, clue dulu buat teman-teman. clue dulu, iya Dengan benar, menyanyikan clue sebuah dulu. lagu dari kakak yang satu ini. Ya Ge, tarik Mang. Songko. Tolong untuk Superstream karena saya menyanyi budget rada di up. In my heart, in my soul, ikutnya dong. In my mind, in my day, yeah, I wanna be a Murah guys. Murah. Aduh, jadi deg-degan. I wanna be a super girl, I wanna be like that, I wish that too. Masih tahu lah ya. Ini nggak akan mungkin mereka nggak tahu. Ini dia Om Gatot. Wah. Halo Om. Sehat. Sehat ya? Sehat. Gimana nih di sini? Iya. Di situ. Mau di dalam nggak apa-apa. Apa mau di tengah? Mau di meja boleh nggak di meja? Oh boleh. Kalau nggak diem ini mah. Oke. Gimana Om? Apa kabar? Baik kabarnya. Baik banget ya. Baik karena apa ya? Kita di pandemi ini tetap baik lah harusnya. Harus Iya. sehat terus. Ya baik kabarnya. Ini nih teman-teman nggak akan asing lagi ya. Ini sama Om Gatot. Kalau kalian nggak tahu ini Om Gatot Rosemary. Ini band favorit gue. Kebetulan kita pernah featuring ya Om. Ya. Lihat Kita di di mana mana? ya? Di apa ya? Di Tasik? Garut gitu, Garut. Garut. Oh ya Garut ya. Garut banget. ya. Garut. Garut banget. Garut. Di Gimana Garut Pot? ya. Kasih pertanyaan dong. Iya ya, aku bingung nih. Apa? Soalnya aku baru pertama ketemu sama Om Gatot. Oh gitu. Oh, gitu ya. Baru pertama ketemu nih. Nah, kegiatan sekarang apa nih Om? Kegiatan sekarang apa ya? Kalau misalnya sekarang kan kita lagi pandemik ya, pandemik semuanya apapun gitu. Karena biasanya main musik dan segala macam ya. Sekarang lagi senang-senangnya udah balik lagi ke skateboard. Saya main skateboard lagi. Oh, balik lagi. Iya balik lagi. Bentar. Berarti balik lagi. Berarti sebelum dari Rosemary itu Saya Om sudah. Gatot itu skateboarder gitu. Yes. Oh, keren. Ya dulu awalnya skateboard, terus akhirnya karena Rosemary dan akhirnya sekarang karena pandemik kita semuanya sama ya, maksudnya ngerasain yang sama, sektornya yang maksudnya semua sektor itu kena lah ya kita dampak pandemi dan segala macam. Ya balik lagi akhirnya saya nggak ada kerjaan dan segala macam ya balik lagi ke skateboard. Akhirnya gitu. berolahraga aja sih, Iya, iya. biar sehat ya. Oh iya, aku mau nanya nih ke Om Gatot nih Oke. ya. Awal mula bisa suka sama skateboard itu tuh dari kapan? Skateboard itu aduh lumayan lama juga ya kalau misalnya ngomongin itu 97. Hah? 97. Berarti umur aku 2 tahun. Ada aku juga itu waktu umur aku SD kelas 6 jadi. Enggak. Sebenarnya masih SD? Enggak bercanda. Pada semua kan. Ya sekitar 97 gitu awalnya zaman dulu nih. Zaman dulu 97 lagi senengnya skateboard itu ya apa ya? Awalnya itu karena ngelihat temen nih waktu itu seneng main ke rumah saya tuh dekat di Dago gitu di Dago. Jadi temen suka main ke Taman Budaya, akhirnya ada yang main skateboard di sana. Ya tiba-tiba saya punya skateboard nih di rumah. Ternyata itu punya adik saya dikasih ulang tahun tapi nggak dimainin. Akhirnya saya udahlah cobain main di Taman Budaya zaman dulu. Iya. Nah, udah gitu Taman Budaya sering main terus akhirnya carilah spot-spot gitu kan. Kalau misalnya skateboard itu cari spot bosan main di sini dan segala macam. Akhirnya adalah salah satu skatepark di Bandung itu satu-satunya dan pertama gitu di Indonesia gitu. Itu namanya Taman Lalu Lintas Bandung. Oh iya betul. Akhirnya main di sana lah di Taman Lalu Lintas Bandung gitu. Sama lalu lintas itu dari tahun berapa ya adanya? Kayaknya dari tahun 78 saya belum lahir. Oh udah lama banget berarti ya. 78 kalau nggak salah 78 itu tahun 78 itu ya yayasan sih sebenarnya itu yang dibangunnya sama yayasan Ade Irma Suryani gitu itu sebenarnya. Cuman dulu. Itu Dia suka main skateboard. Suka sih, suka ya? cuman Keren ya, kamu bener aslinya. masih belajar guys sama. Nanti Nggak kita udah bener Ge. Soalnya jarang banget kalau cewek itu Cewek jarang. jarang banget. Iya.
Soalnya karena udah jadi ibu-ibu, jadi Nah, pengen kelihatan emang- muda terus. Emang ya. kenapa kalau misalnya di Ya, main nggak skateboard? kelihatan sih guys. Iya, Gitu. iya kan? Iya. Cuman kalau di skateboard, kalau GG main ya agak sedikit main cerang. Iya. Karena Oh, udah- main cerang. Main cerang dong. Gila, maksudnya di skateboard itu nggak ada biasanya tomboy Oh, gitu. Dengan iya. dandanan segala macam, kamu kan pirang kalau itu. Oh, Yang membuat rusak anak skateboard yang lain. rusak. Gagal fokus. Rusak dong, kamu kan gagal fokus. Gagal Iya nggak? fokus. Iya kan? Iya, paham. Guys, ulah gagal fokus guys. Salah lagi sudah. Parah. Gagal fokus. Jadi selama ini jadi ini kan Akang tuh jadi pelatih ya. Kita mulai dari menjadi pelatih skateboard ini kapan sih? Jadi kalau misalnya dulu tuh kalau cerita itu tahun 2009 itu saya sempat buka sekolah skateboard Iya. di Actin Park namanya di daerah Jalan Riau itu Hmm. dekat FO itu di Jalan Riau tepatnya di Actin Park namanya saya buka sekolah skateboard sebelumnya dari 2007 lah sampai 2009-an. Nah 2009 saya tinggalin Kenapa tuh? gara-gara si Rosemary itu sendiri. Jadi gara-gara si Rosemary karena saya udah fokus main main band ya dari itu ditinggalin gara-gara ya beberapa sih saya nggak enak lah sama Fajar dan dia lebih fokus ke musik lah. Zaman dulu saya ngerasanya saya bukan musisi ya karena saya skateboarder. Akhirnya ya saya ngikutin dan akhirnya ya udahlah kita bangun dan akhirnya ditinggalin nih. Nah, di 2020 ini kita punya masalah pandemi dan akhirnya balik lagi ke skateboard saya. Oh gitu. Gitu. Tapi Rosemary sekarang masih jalan untuk Masih jalan karena semua ya maksudnya si band pasti kan ngalamin hal yang sama. Ya, kita juga ngerasain Biasa, ya. Gitu. Gimana Put? Kamu mau coba belajar? Pengen sih, tapi Berapa? takut jatuh. Oh ya, kalau jatuh itu udah hal yang kalau biasa ya. skateboard itu harus jatuh. Harus Oh, jatuh. jatuh. Iya. Kayak kita belajar mobil itu harus nabrak dulu. Iya, iya. Enggak juga sih itu. Enggak juga sih. Enggak, masanya waktu itu kan Gigi nabrak tuh. Terus kata Oke. saudara, "Teu naon ge, eta teh jago." cenah. Kayak Makanya jago gitu. kayak jago. Jadi kalau misalnya anak mau pintar harus sakit dulu gitu. Ya Kan enggak itu- juga. Enggak ya? Enggak. Oke. Kalau nggak mau sakit katanya pakai body protector ya. Ah ya, Nah, pakai protektor dan iya. seluruh pengaman itu namanya ya Tapi itu protek. termasuk olahraga ekstrim gak sih? Iyalah. Skateboard iyalah yang Iya. pasti karena apa ya bedanya apa ya kalau misalnya skateboard itu no rules maksudnya nggak ada aturan gitu di skateboard. Kalau misalnya yang saya ngerasain zaman dulu misalnya saya main basket dan segala macam ya memang nggak ada aturan. Kalau misalnya zaman dulu ngomongin si basket itu kan saya harus istirahat cukup minum susu terus sehat gitu. Sama skateboard nggak ada. Bangun tidur ereksia tanah bawang dan segala macam bangun tidur langsung main skateboard itu nggak ada aturan sih. Ya itu masalahnya karena ekstrimnya itu kadang kalau ngomongin ada tangga, ada besi, donrel itu tuh pengen nyoba gitu. Itu. Gitu Tapi sih memang ya sebenarnya. kalau kita mau belajar skateboard itu harus berani dulu gitu. Ya berani. Harus berani dulu, Ya nggak berani. usah ragu. Itu sih sebenarnya ya karena nggak tahu yang saya rasain sih skateboard itu susah ya, maksudnya susah gitu untuk nyoba berdiri terus ya itu salah satunya harus berani. Iya, berani. Harus berani mencoba Betul, gitu, betul, mencoba dan segala macam gitu. Ya resikonya ya maksudnya ada banyak lah kalau misalnya saya sih dari zaman dulu maksudnya pas atlet gitu main skateboard alhamdulillah belum pernah kena apapun atau patah gitu ya amit-amit gitu nggak Oh, pernah alhamdulillah. karena memang ya orangnya mikir harus safety aja sih sebenarnya gimana cara jatuh tapi memang tahu kalau skateboard itu harus jatuh Iya. tapi gimana kita tahu cara jatuhnya seperti apa gitu. Dan memang Gigi sempat belajar juga karena belajar skateboard itu belajar jatuh dulu Ya, katanya. betul. Karena kalau jatuhnya nggak benar itu Ya, pasti itu, patah tulang ya, atau apa ngaco. gitu keselnya. Ya, betul, betul, betul benar. Oke teman-teman, kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Om Gatot. Kita nikmatin dulu Kak Vino. Yuk Kang. Hah? Cheers. Aduh, rusuh. Kak Vino. Sessions never meant anything to me. I'm not crazy. Well, that's not true. I've got a pen and a guitar and a tiny Bob who pisses on my floor. That's right, I got a. Yeay, kembali lagi di Super Street. Ngobrol asik gak berisik. Balik lagi sama kita. Yap. Sekarang kita bakal
kasih surprise buat Om Gatot karena di sini Om Gatot paling ganteng gitu ya. Paling ganteng banget. Paling ganteng banget. Kita kedatangan tamu juga Yang cantik cantik, juga. lebih cantik dari kita. Oke. Selamat datang Silakan sayang. datang Teteh, mangga. Dada tomboy ini mah guys. Tomboy banget. Dada tomboy. Enggak apa-apa. Ya, ini dia Aldi Peki. Kamu cewek cowok? Aku cowok alhamdulillah. Oh gitu. Alhamdulillah. Rambutnya bagus ya? Rambutnya bagus ya. Kamu salah deh. Betul. Ini lebih feminim daripada Oh, tinggal gua. samain kayak Pakai gitu. poni kali ya. Iya. Iya, Kang, aku panggilnya apa? Packing. Packing aja lah, Packing biar baju, enak. packing barang, packing. Packing Oh, aja. packing aja. Oke. Packing. Ini buat Kang Packing, atlet skateboard. atlet. Apa tuh? Pemain skateboard aja lah. Oh, pemain skateboard. Karena kan kita kalau misalkan belajar itu kan tetap aja atlet kan? Bener nggak sih? Bisa. Ya, nyengges satu. Mainnya di mana? Di daerah mana? Main di Cimahi di Oh, Taman Bandung Barat Kartini. ya. Ya. Oh iya, Taman Kartini. Kemarin habis dirombak ya? Kalau Iya. nggak salah. Keren. Oh, jadi keren banget ya, cuma. Baik ya. Iya, betul. Selain di Cimahi suka di mana aja sih kan gitu? Kalau Paling latihan. di Kota Baru, kalau nggak di Taman Oh, Pasopati. Kota Baru Oh. ada. Emang ada Oh, bukan. Di skatepark Di Kota Baru paling street Kota ya? Baru ya. Paling di jalan. Oh, Oh, ada main ya beda. tempatnya ya. Ya. Saya belum pernah juga sih sebagai pemain skateboard ke Kota Baru. Oh, belum pernah. Emang jalannya bagus ya? Lumayan aspal. Oh, lumayan aspal. Wheelsnya berarti nggak boleh pakai hard dong ya? Ya. Rusak atau Tadi enggak? kan di Pasopati kan ya? Di Iya. Bandung kan ya kan? Di Bandung itu tempat skateboard di mana aja sih? Yang saya tahu nih. Mohon maaf ngomong cing tarik. Kurang keras ya suara saya. Yang saya tahu paling di Pasopati, terus ada di Jalan Pramuka, terus ada kafe apa ya namanya ya? Oh, segala di Belaso. babad ya? Iya. Lasol. Asol Belaso. itulah, Dalasol. Yes. Di Cimahinya di mana? Di Bukit. Di Bukit pernah, Taman Kartini juga kan baru dibangun Iya. juga itu. Pramuka, Tapi Taman Bawol Pramuka ya? belum dibuka ya? Tahu Ya, nggak? belum di. Ya, belum tahu ya. Ya. Ada satu lagi di rumah saya Wih, bisa. Boleh. Boleh. di ujung Berung. Di Jemberung. Boleh. Boleh Siap. nyobain? Di OTW. Dugdag lah. Di Dugdag. Di Taman Kartini tuh bawa doang kan? Ada streetnya, ada bawahnya Oh, juga. gitu. Setahu aku ada bawa doang. Ya, benar. Tapi kalau main di rumah saya cat rambutnya kayak gini. Request. Boleh dicetin Keren. Om ya. Iya, tuh keren. Bisa. Oli kan udah bisa oli, Ya. misalnya terbang. Biar mainstream. Keren. Biar mainstream. Sorotan gitu ya. Iya, nanti menjadi Belum sorotan. ada. Kayak gini Siapa aja di menjadi luar? Nggak sorotan ada. gitu. Yang gondrong siapa? Denny Gonzales. Denny Gonzales. Gondrong. Keren. Atau bisa jadi kayak Ninja Houston di ini Ini apa? tetep ngomongin Di Gimbal. Ninja Houston Aku tuh aja ngefans karena- banget, gila. Tuh ada di sana tuh si Ayang. Si Ayang. Si Ayang. Yuk, Put, tanya lagi, Put. Tadi tuh di mana sih? Pasopati, terus di mana lagi ya? Taman lalu lintas. Taman lalu lintas. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak Itu ada. sampai kapan Lalu sih lintas tuh. berhentinya gitu? Tahun 99 kalau nggak salah. Oh, udah lama banget. 99, 2000 lah, 2000-an udah mulai itu 99. Oh Terus gitu. barulah, ya maksudnya zaman dulu itu taman lalu lintas tuh paling, ya maksudnya keren lah. Kamu nggak ngejamanin ya? Enggak lah. Itu keren banget, aslinya keren banget. Terus barulah pindah 2002, ya 2000-an, 2002 tuh pindah ke namanya Hobbies di Jalan Tera Hobbies. itu skatepark. juga. Masih ada sampai Iya. sekarang habisnya. Jadi yang bertahan itu gitu. Jadi sayang ya, maksudnya support gitu. Maksudnya pemerintah zaman dulu nggak support, swasta semuanya. Oh iya, katanya memang kalau skateboard itu atau skateboarding itu dunia skateboard katanya masih ilegal ya? Masih apa sih? Ilegal, legal. Dibalik, sok dibalik enggak, gitu. apa ya? Sebenarnya individual. Sebenarnya itu kan dari dulu sih sebenarnya skateboard biasanya karena pemerintah juga nggak terlalu banyak support gitu zaman dulu, dan akhirnya memang kebanyakan keluarlah Bukit. Jadi kalau misalnya dari Taman Lalu Lintas terus ke Jalan Tera itu skate shop Hobbies zaman dulu itu ya itu pribadi gitu, Iya, pribadi dan segala macam skate shop lah yang buat. Terus akhirnya muncul lagi di kita juga pindah-pindah gitu, ada di Jalan Ambon, ada Mini Rem. Terus akhirnya pindah lagi lah Bukit lah baru buat tuh. Bukit Iya, baru iya. buat. Itu juga sebenarnya udah kejauhan lah buat kita. Terus akhirnya Actin Park 9 apa ya? 2007 kalau nggak salah baru Actin Park ada. Nah, itu barulah semuanya nggak ada. Kalau misalnya ngomongin Bandung itu
yang bener yang pemerintah buat itu sebenarnya ya punten ya kalau misalnya ngomongin itu tidak memadai gitu, kalau misalnya bilang itu tidak Kurang memadai. ya. Kurang sih sebenarnya karena dia tidak melibatkan skateboardnya itu sendiri sih sebenarnya, kalau misalnya bilang ya cukup sih sebenarnya untuk kayak Pasopati itu Ridwan Kamil zaman dulu buat Pasopati itu ya bagus nih, tapi tinggal dibenahi untuk supaya lebih bagus. Iya, lagi. Rapi-rapihin. Rapi-rapiin tuh skaternya juga ngobrol gitu dan sama lah ya kayak di Cimahi juga sama ini dan segala macam bagus, tapi konstruksinya banyak lah ya kayak tidak memadai itu kayak si betonnya dan segala macam. Itu beda lagi sama di luar. Nah, kalau di itu. Sukabumi dibuatin di Taman Bali Merdeka. juga ya kalau nggak Bali, salah. Bali itu apalagi juga. bagus banget. Bali sebenarnya dia Komunitas yang bikin? Komunitas. Oh. Rata-rata komunitas yang bikin. Yang bikin komunitas karena di Bali itu mungkin jadi apa ya? Jadi daya tarik tersendiri dari turis dan segala macam Ya, itu. memang betul. Banyaklah brand-brand yang membuat gitu. Jadi didukung lah di sana. Nah, beda lagi sama Cianjur. Cianjur itu dibuat pemerintah. Itu lumayan kalau saya bilang udah bagus gitu untuk bisa itu. Di Batam juga ada Tengku Putri dan segala macam. Cuman Bandung tuh saya kasihan lah gitu kalau misalnya Betul ya, kita berharap aja semoga pemerintah atau ya bisa pemerintah dan segala macam bisa support karena lah. salah satunya si skateboard ini kita udah dapat medali ya, maksudnya medali. Betul. Ya. Masih kecil loh dia ikutan Asian Games ya, aku lupa Ya. namanya siapa. Basral kayak gitu, terus Siapa ada ya? Sanggu, Sanggu. ada Ya, Sanggu dari Bali. dan segala macam. Ya, aku Ada ngikutin Pepi Permana banget. juga. Itu Pepi itu salah satunya murid saya. Iya, Pepi Permana, tahu. Dan akhirnya dia dapat medali perak gitu kemarin. Keren di- banget. Tepuk tangan dulu buat anak bangsa. Gila ya keren. Nice. Ya, kebetulan juga Gigi sekarang lagi suka banget main Nah, skateboard jadi mau sih. jadi murid saya? Mau diskonnya 50%. Oke, kembali lagi sama Kang Packing. Ini Kang Peking ini mulai main skateboard itu dari kapan? Kalau main dari SMP juga udah main. Kamu Cuman sekarang? Emang sekarang? sekarang SMA, SMP, SMA Udah lulus. Udah lulus. Kuliah enggak, Kang? berhenti. Oh, Jadi, berhenti. kamu tapi bisa jadi dokter Andes? Dokter Andes, Bisa kenapa jadi Om? dokter Andes skateboard. Oh Nice. boleh, siap. Bisa keren. Betul. Dari SMP berarti umur sekitar 14 atau 15 Ya, tahun ya. sekitar segitulah. Itu mulai berlatih itu di mana sih? Di jalan, deket rumah, depan main. Anak jalanan berarti Anak ya? jalanan, anjal. Sekarang keren banget loh, Ge. Sekarang keren banget kalau anak skateboard itu sekarang udah ada istilah-istilahnya. Apa tuh? Anak jalanan, street, Ah, anak street. Sekarang anak kolong keren. Apa tuh kolong? Itu Nah, Kak, kolong. Pasopati anak kolong. Mau jembatan. Oh iya bener, bener Ya. banget. Bener nggak sih kalau dulu itu papan skateboardnya atau si skateboardnya ini katanya sulit banget ya didapetin gitu? Apa? Zaman aku? Iya, Jujur aku gitu banget ya, aku nggak tua-tua banget. nggak gitu maksudnya susah gitu loh. Nggak kayak sekarang tiba-tiba papan banyak yang jual gitu Nah, kan. oke. Sebenarnya kalau misalnya di Bandung zaman dulu nggak susah juga, Ge. Oh, nggak susah. Sebenarnya nggak susah juga karena memang zaman dulu tuh udah ada wadahnya yang namanya kalau saya bilang Charlie itu bapak skateboard lah ya, zaman dulu bapak skateboard Charlie yang punya hobis itu. Iya. Jadi hobis itulah selalu ada di situ gitu yang pengadaan dan segala macam. Jadi ya mungkin saya bilang nggak susah, cuman nggak sebanyak sekarang nih. Sekarang mah ada di MSD atau apapun di BIP. Zaman dulu gitu, ada gitu kan. Sekarang mah udah ada. Zaman Iya, dulu udah nggak ada, ada. cuman cari di hobis. Habis. Dan beberapa beda zamannya dia mungkin saya bilang saya tuh susah kalau misalnya pengen jago itu susah loh, Ge. Karena zaman dulu tuh belum ada YouTube, belum ada. Oh iya. Ya. Iya kan? bener-bener. Jadi emang bener-bener otodidak ya. Ya otodidak. Kalau misalnya zaman dulu tuh kebanyakan, punten, kalau misalnya zaman dulu kebanyakan anak skateboard itu pasti menengah ke atas atau ya rich lah orang Iya, yang iya. punya. Karena zaman dulu itu skateboard itu susah didapat, terus memang harganya lumayan juga. Nah kita tuh kadang kalau datang video itu susah VHS, bareng-bareng datang ke satu temen itu kita nonton bareng-bareng. Kita nggak semua Emang punya bener-bener player. usaha banget. Bisa-bisan. Jadi zaman dulu tuh ngeliat nonton, yang jago teh nonton dulu baru. Kalau sekarang mah gampang, anak sekarang tuh dia tinggal buka YouTube, tinggal Iya, trik-trik keluar juga, ini caranya bikin dia. how to apa. How to apa? Gampang. How to apa, Nah. how to use. Oke, nih buat Kang Kang Packing. Packing. Packing soda. Packing Siap. soda. Packing. Oh, kira itu packing. Baking itu mah. Ini komunitas yang aktifnya itu berapa orang sih?
Untuk yang bareng-bareng sama Akang Peki gitu yang Banyak di Cimahi. sebenarnya mah banyak. Yang di Cimahi? Ya banyak. Keaktifannya itu Ya yang dipertanyakan betul. main Pasti. malam, jam malam. Gila, ada sip-sipan berarti sip 3, sip 1. Ada sip pagi ada, sip siang ada, sip malam juga ada. Biasanya kalau shift pagi tuh sekitar jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 11 lah. Nggak mager gitu, nggak mager. Gak mager, soalnya 24 Enggak, Put, jam serius, gitu. Put. Nah, Aku yang- aja kalau udah main, udah grounding doang gitu ya, udah jalan doang, udah nggak bisa berhenti. Serius. Kamu mah berarti tomboy, Panas. Ge. Keren. Kamu mah Enggak. Dia langsung so feminin. oh gitu. Ada ceweknya nggak yang main di sana? Ada. Ada? Ada. Masih kehitung ya ceweknya ya? Masih hitung ceweknya mah. Atau aku ikut gabung atau udah aku orang Cimahi. Let's go atuh tinggal. Ay, atuh. mana- Wah, makin rame Di atuh. sana mana Jesse Gege? Siapa? Yang main skateboard? Jangan ditanya tuh. Pantu ke arah tuh. Oh gitu, bejakeun jaga baturan gitu. Oh gitu, berapa orang di sana? Jadi gagal fokus aku. Berapa orang? Ceweknya nih Nah, ada 5 lah. Ada 5? Sekitar 5-7 orang lah. Itu kehitung banyak sih. keren juga ya. Itu Tapi keren. bisa apa? Maksudnya udah bisa oli? Bisa gitu? lah, oli bisa, drop in juga bisa. Oh, keren, Dipaksa harus keren. bisa. Oh, keren bener. Biarin jatuh bangun aku. Ah, Oke. Nyanyi deui. Udah. Nyanyi deui. Keren, serius. Nanti lah, pengen lah visit ke Ya, sana ya. main-main om, Tuh. ke Cimahi om. Ge, visit Ge. Siap visit. Tiap hari apa aja itu? Siap hari 24 jam. Wah. Keren. Gratis. Ya, gratis. Memang Taman Kartini itu memang Gratis. gratis. Ya, gratis pinggir jalan gratis dah. Ya, pinggir jalan mah. Kalau jam malam tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Bebas mau jam berapa juga. Serius? Da ieu mah sambil atuh. Sambil? Oh, sambil. Hah? Apa? Sambil. Disambil ya. Sambil. Sambil ngaliwat. Boleh ngerokok kali ya? Boleh kali. Rokok aja. Bener om. Sambil ngaliwat. Kamu mah nggak boleh, Mer. Nggak boleh gitu. Nggak boleh kan atlet kan? Saya mau bukan atlet. Biarin atlet berdebah om. Keren. Mau ya? Atlet berdebah. Oke guys. Sebelumnya kita mau kasih super gift buat teman-teman. Ada uang total 200.000 dan juga merchandise. Buat teman-teman, pokoknya tonton terus live streaming kita di Instagramnya Super Friends Bandung Barat. Sessions never meant anything to me. I'm not crazy. Well, that's not true. I've got a bed and a guitar and a dog named Bob who pisses on my floor. That's right, I got a. Yeay, kembali lagi di Super Stream. Ngobrol gak berisik. Kembali lagi masih bersama Om Gatot. yang nama bapaknya Gatot. Bisa salah kan? Dosa. Dan sama Aldi Peki. Yeah. Tadi aku lihat dia catokan dulu. Catokan batokmu mbak. Enggak ini murni. Jangan batok. Nah, kenapa bilang dia Mbak? Mbak sih emang aku Iya, Mbak Neng. Ramayana. Teteh mbak lah. Mbak. Kenapa Mbak? Mukanya kayak Jawa ini Sunda gitu. Sunda. Tapi cakep kan? Cakep. Oh my god. Kalau Putri apa tadi? Oh my god om. Oh. Kalau Gege? Holy shit. Tepuk tangan buat Peki. Oh gitu ya? Ya ampun. Oh, apa gitu istilahnya? Ya bisa lah om. Cakep ya? Bener ya? Cakep. Kalau batok itu apa sih? Batok, ya? kepala. Udah harusnya kepalamu Mbak gitu. Iya. Ya, Itu. batok. Kan dia mengerti. Iya, sorry ya. Batok. Batok ya? Oh iya. Oke teman-teman, masih bersama Om Gatot dan juga Peking. Sekarang kita masih banyak pertanyaan untuk Banyak mereka banget. berdua. Sebelumnya ke Om Gatot Ya, dulu. Katanya apa ini ya buka skate school. Skate school, yes. Di mana tuh? Di Lucky Line. Oh iya. Sebenarnya awalnya di Pasopati, terus bisa di Bukit juga. Yang private itu bisa di Bukit, bisa di Pasopati, sama di Lucky Line Skatepark. Itu sebenarnya tiga Iya. itu bisa. Cuman karena kebanyakan itu anak-anak kecil yang main skateboard itu kebanyakan daerahnya yang daerah Kopo, daerah Bandung Timur ya ini? Timur, terus Bandung, ya maksudnya Kopo dan segala macam lah, Selatan dan segala macam itu daerah situ. Jadi akhirnya ya udah lebih intens di si Lucky Lucky Line Line. ini Oke. gitu. Namanya Line Skatepark. Line Line skate Skatepark skate di park. Lucky Square. Lucky Square Yes. tuh teman-teman. Lucky-
Ada ini nggak sih misalkan Namanya ya. Oh ya, nama Oh. dulu deh. Namanya. Nama ya, nama Namanya itu aku bingung school waktu- skate, jadi- skate school. Ya, jadi waktu sebenarnya tahun 2009-an lah, 2009-an aku tuh buat sekolah skateboard kan. Zaman dulu terus berhenti dan akhirnya gara-gara si Rosemary dan berhenti dan akhirnya gara-gara pandemik akhirnya buat sekolah skateboard. Nah, Oh, baru berarti yang nah, ini? yang zaman dulu itu namanya 18 Park Skate School. Iya. Maksudnya di 18 Park gitu buat sekolah skateboard di 18 Park. Nah, Itu sekarang berapa ini- lama sampai udah 2 enggak? tahun sih sebenarnya, Oh, 2 tahunan terus akhirnya tinggalin gara-gara ya Rosemary. si Rosemary lebih intens lah di Intens. Rosemary dan bla 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 gitu. Iya, Akhirnya sama pandemik akhirnya di 2020 nih akhirnya buat lagi sekolah skateboard dan Oh, akhirnya baru bingung. ya yang ini? Baru karena memang ya manggung nggak bisa gitu kan, tadi itu ngobrol manggung dan nggak bisa ya akhirnya buat lagi sekolah skateboard. Nah sebenarnya aku tuh tipenya orangnya nggak narsis, karena kalau misalnya nggak ngomongin Indra Gatot Skate School nggak juga gitu. Aku nggak orangnya seperti itu dan banyak sih teman-teman yang support gitu dengan itu. Dan akhirnya aku bingung nih apa ya misalnya namanya dan segala macam. Tapi sementara saya tuh punya salah satu campaigns zaman dulu namanya tuh Fat Free City. Nah, Fat Free City itu artinya kota bebas lemak. Ya. Itu mari skateboard, mari bermain skateboard gitu, Iya. kota bebas lemak gitu akhirnya. Nah, akhirnya kepikiran ya udahlah buatlah akhirnya jadilah si Fat Free City Skate School. Aku Oh, buatin jadi gitu kota teman-teman. bebas lemak. Ada Instagramnya gitu Om? Ada. Ada, apa itu? Fat Free City Di Skate bawah School. sini ya Punten? Yes. Nanti Di mana, sini Teh? ada Fat Di sini nih, kelihatan nggak? Oh ya. That's good. Let's good. Oh, let's good. Oh, let's good. Oke, itu di Fat Free City Skate School. Yes. Ada ini nggak patokan umur? Misalkan umur mulai dari umur berapa sampai berapa gitu? Di kita itu paling kecil itu umurnya 4 tahun. Awalnya itu dia dari Masih muda banget. 3,5 tahun sebenarnya. Tapi udah cukup sulit sih sebenarnya umur-umur segitu untuk mengajarkan umur-umur segitu gitu. Tapi untuk batasan ke atas sih nggak ada gitu. Nggak ada ya? Mau IKA juga boleh sih. Ika-ika tuh apa? Aki-aki. Oh, Oke. Oh ya, aku mau nanya nih. Kan nggak dipatok kan ya Ya. umur, terus dari umur yang 4 tahun. Nah, itu kan pemula ya jatuhnya kan. Ya, pemula baru belajar lah ya. Nah, itu kisaran harga Oke. pemula. Boleh nih ngobrolin. oh boleh dong. Biar kita Boleh, juga tahu. Kebetulan Kiki juga mau. Aku sih sebenarnya perbandingan ya, karena memang beberapa di Jakarta terus tahu gitu. Aku pas buat sekolah skateboard ini kontak lah banyak, Ya. kontak konsultasi dengan teman-teman Jakarta yang buka sekolah skateboard dan lain-lain lah gitu. Nah di Jakarta itu udah kalau di saya sendiri sih private itu 800.000 Sekali sebulan. pertemuan. Oh, Enggak, sebulan. Itu 4 kali pertemuan. Ya, seminggu sekali Jadi berarti ya. terus ada outing, namanya outing, programnya outing. Jadi satu kalinya kita bakal main ke skatepark yang berbeda. Kita bisa tahu gitu main di mana. dan Jelajah segala gitu Om ya. Ya, jadi outing namanya. Terus jadi kita juga ada t-shirt juga itu udah termasuk gitu 800.000 udah private. Nah kalau yang grup itu 500.000. Grup itu maksudnya gimana? Grup itu yang bareng-bareng di grup. gitu ya? Nah, ada bareng-bareng. Jadi setiap kelasnya itu ada 4 sampai 5 orang di grup. Itu kelas di grup 500.000 plus sama Oke. baju dan segala macam. Kalau untuk tahu jadwal Om private kapan, grup kapan, oke. boleh kasih tahu? Jadi kalau misalnya grup itu kita masih di dua kelas. Di 2 kelas itu di hari Minggu itu jam 11 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 3. Itu 2 kelas dibagi. Jadi Iya, betul. per 4 orang gitu. Itu hari Minggu. Kalau private itu bebas. Namanya private sih sebenarnya dia sendiri dan dia bisa menentukan Kapan dia mau, terus ngikut sama coachnya juga. Terus karena di saya juga buat sekolah skateboard ini saya berbagi dengan teman-teman skateboard yang lain. Oh, Jadi pada jago-jago dan aku hire gitu kayak Anggi, Asisten lah ya, Asia, gitu ya. terus ada Saldan juga, terus ada beberapa yang ngajar kayak Gea dan segala macam itu ngajar juga Ya. gitu. Dan aku hire biar mereka juga ngajar di situ untuk bisa nurunin lah regenerasi dan segala macam itu sih. Oke, ini Kang ada ini pertanyaan dari teman-teman nih yang lagi nonton live kita. Pertanyaan gini, Mang pernah bosen gak main skate sampai mau ninggalin katanya? Berat banget ini nanyanya. Ya pasti bosen sih enggak sih sebenarnya bosen karena memang keadaannya. Karena tadi yang 2009
9 itu kan aku tinggalin si Iya. skateboardnya. Karena memutuskan gini, zaman dulu itu sebenarnya aku tuh bukan musisi. Jadi awalnya skateboarder, tapi Rosemary udah jalan nih. Rosemary udah jalan, saya masih fight di skateboardnya. Terus akhirnya memutuskan tahun sekian itu 2007-an lah, 2008-an. Aku memutuskan saya sudah nggak ikutan pertandingan lagi. Karena udahlah, tapi punya cita-cita gitu. Cita-cita saya mau berhenti skateboard pertandingan, tapi saya harus menang dulu. Tapi alhamdulillah waktu di Senayan acaranya Isa itu saya juara 1. Alhamdulillah. Akhirnya saya Keren. udah memutuskan saya main band. Yang penting udah kecapai ya Capai. harapannya, Dan akhirnya betul. nggak bosan sih, tapi saya sering si Rosemary sendiri juga kalau main ke Makassar, Palembang, saya selalu bawa papan. Sama iya. partner biasanya sama Fajar tuh, karena Fajar mainnya bareng tahun 99 itu di Taman Lintas tuh Fajar bareng main. Jadi gini teman-teman, sebenarnya Om Gatot itu nggak ninggalin sepenuhnya untuk main skateboard sebenarnya, Mas. Sebenarnya mungkin untuk berlomba-lomba udah tercapai dan lanjut sama Rosemary, tapi di balik itu Om Gatot juga masih main skateboard. Apa sih Ge, gitu. kalau istilahnya apa ya? Apa tuh? Nggak ada cuannya gitu. Itu bukan Nggak ada istilah itu, Bang. ngomong zaman cuan gitu. Nggak bener-bener. Zaman dulu tuh kayak gini sebenarnya, kalau di skateboard itu kan ada sponsor nih. Saya sponsorin sepatu dan segala macam lah ya, ada brand surf dari Bali, Quicksilver dan segala macam gitu. Dan akhirnya di situ tuh aku udah mulai bukan jenuh tapi bosan ya, tadi bilangnya bosan. Enggak jenuh sih sebenarnya. Cuman karena memang saya bertanggung jawab dengan teman-teman di band. Ya, gitu. betul. Akhirnya saya tinggalin tapi akhirnya si band itu bisa menutup cuannya si skateboard. Tapi jauh. Kalau misalnya ngomongin itu jauh. Kalau ngomonginnya jujur, di skateboard itu ladangnya lebih Lebih gila besar sebenarnya. ya. Karena mungkin Itulah. passionnya saya di situ. Karena saya bukan musisi. Ya. Akhirnya seperti itu. Iya, cuan. Itu tanda, Dan sekarang tapi balik itu lagi. tanda sayang cuan loh, lagi. tanda sayang Iya. sama anak-anak yang anak-anak personil yang lain, Om tuh. Iya itu. Salah satunya satu lah, saya bertanggung jawab. Kalau mau diceritain, parah. Oh parah, ulahnya. Iya. Kayak duaan. Parah. Ya. Ada lagi Put, coba Ada lagi bacain nih, tuh, ada Put. lagi. Bentar aku pilih dulu ya. Banyak banget ini. Iya. Ah, Oke nih, ada. oh iya Put. Ah. Ya, siap. Guys. Oke nih, mau nanya dulu ya. Ayo bisik-bisik. Sip Om. Oh my god, si mah. Iya. Holy shit. Peki. Kalau ketemu di jalan, holy shit. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my gosh. kayak gini ya bener. Oh my Oke, god. buat Om Gatot ada maaf. Ya nggak apa-apa, cuek aja deh, emang udah semuanya udah manggil. Kamu gitu. durhaka. Iya, aku juga panggil si Aku juga sebenarnya nggak mau kalau misalnya bilang, jangan bilang Om Don, Akang gitu kan. Kang. Kayak Masa itu. tuh. Ya Om Ing ya, kalau nonton aku panggil Abang. Wah, Abang. Om. Ya udahlah, Om Ing. Om Ing. Berarti aku ponakan dong kalau gitu. Sama aja. Berarti udah punya cucu dong, karena aku udah punya anak. Oh, Jadi iya, Aki, bener. weh. Ya. Ika-ika ya. Ika-ika. Aki-aki. Aki-aki. Lanjut, Put. Ika-ika. Lanjut, Put. Lanjut ya ke pertanyaannya. Korelasi musik dan skate itu gimana? Korelasinya, maksudnya si Rosemary kenapa gitu ya, dan skateboard gitu, skate punk, skate rock dan segala macam. Jadi awalnya kalau misalnya cerita itu karena awalnya saya bangun si Rosemary itu dari ya bukan musisi kan, karena skateboarder. Terus akhirnya ngumpul bareng zaman dulu personilnya semuanya skateboarder. Terinfluence-nya itu dari musik-musik si skateboard. Terinfluence sama skateboarding. Artiannya sebenarnya dari musik-musik video skateboard itu selalu ada kredit musiknya kan. Biasanya keluarnya zaman dulu tuh sebenarnya lagi zaman-zamannya Anthrax, Iron Maiden dan segala macam. Terus akhirnya pindah nih zamannya Tony Hawk Pro Skater itu udah mulai melodi kayak Lagwagon gitu kan. Pennywise, terus Kebetulan aku tuh Maefeld usum dan tadinya. segala macam. Ya. Belum usum. Ya itu kayak Kenapa? kamu mungkin apa ya? Yang itu tapi mulai sekarang Iya, juga iya, udah iya. mulai. Iya, maksudnya sekarang mereka naik lagi ya? Ya betul kayak Les dan Jack gitu kan. Nah, zaman dulu tuh itu. Jadi akhirnya influence-nya dari si kredit musiknya si video skateboard. Dan akhirnya lah mungkin terbentuknya seperti itu. Saya juga tidak mengklaim bahwa si Rosemary itu skate punk atau skate rock, enggak sih sebenarnya. Jadi awalnya zaman dulu tuh yang enak didengar aja. Kalau zaman dulu kalau misalnya musik-musik itu duktak itu lagi semangatnya skateboard kan main nih. Lagi skateboard, lagi senang-senangnya main skateboard tuh, lagi kenceng-kencengnya ya
kenceng nih mainnya. Nah itu kan posisinya dengan itu. Jadi akhirnya pengen inspirasiin dan buat lagu gitu zaman dulu. Nah zaman dulu teh kenceng terus, belum ada zamannya Ahong dan Iing gitu. Sebenarnya itu si Rosemary kenceng mainnya melodic punk gitu atau segala macam. Dan Oke. akhirnya ya gitu. Jadi akhirnya pas mereka masuk dengan genre ada Iing dan segala macam, saya combine lagi dengan karena skateboard itu butuh chill gitu, maksudnya santai. Iya, betul. Lagi saya nggak mood mainnya nyantai gitu ya, itu akhirnya reggae-nya keluar lah dari semua. Oke, itu. Nih ya buat packing mungkin teman-teman Cimahi, Bandung Barat boleh juga kan ya? Boleh dong. Nah, pengen gabung sama teman-teman skateboarder lainnya di Cimahi. Gimana sih caranya? Nggak gimana-gimana caranya. Oh, nggak gimana-gimana. Tinggal datang ya ke Taman Dateng. Kartini ya di Cimahi, Omat. Jam berapa? Itu di mana sih? berapa Daerah deket mana? Di Cimahi deket Baros. Oke, Ini Baros kan ya. Rumah Sakit Dustira. Ya deket situ, Oke. deket rel pokoknya mah. Deket Ya, deket gimana? itulah pokoknya mah ya. Tinggal datang aja ke Taman Kartini. Udah 24 jam di sana mah. 24 jam. 24 jam. Temuin pokoknya wanita paling cantik di sana. Wanita. Kalau lihat dari belakang kayak cewek, Beb. Ya udah nggak apa-apa, Beb. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Ternyata cewek bisa tomboy banget ya. Keren. Oh my god. Oh my Ada God. Instagram mungkin WhatsApp. Instagram apa nih? Atau pengen kasih tahu gitu teman-teman nomor WhatsApp gitu. Iya, Instagram. Sama Instagram. Instagram aku Instagram aku. Gak apa-apa viral juga sok tuh. Atau komunitasnya gitu. Komunitasnya apa? Ada nggak Packingan sih? 66. Bukan, kalau Taman Kartini ada nggak ada ya? Skateparknya Ada Tamkar Poster Club. Poster Club. Yes. Nah kenapa poster? Kan poster artiannya itu yang suka main skateboard tapi yang pakai pakaian skateboard tapi nggak main skateboard. Itu sebagai apa ya Om ya? Karena di menjelaskannya? itu lo bana nonton meureun. Gak nonton juga sih. enggak ya. Ibaratkan Oke. Araing mah anak kemarin sore gitulah, nggak Oh, jago tapi- gitu. Jadi apa tadi ulangi lagi? Si Apa? Instagramnya apa? Instagram apa? Yang Yang- Tamkar nih ya, ya. Tamkar. Taman Kartini. Ya. Tamkar. Tamkar. Poster Club. Poster Ada Club. di sini ya, Oke, guys. ada. Ya ada di sini. ya. Terus atau pengen langsung berhubungan? Kehubunginnya ke siapa? Menghubungi packing kemana? Kemana Instagram packing? sama WhatsApp. Instagram aku mah Packingan 66. Packingan 66. 26-nya ya. Oke, nomor WhatsApp nggak akan disebut? Gak usah lah. Gak usah ya, takut Privasi viral. itu mah. Oh, yes. Oh, kalau misalnya nanti Putri follow boleh kan? Boleh bisa. Kenapa napasnya sampai kayak gitu kamu tuh? Wow. Oke teman-teman, sekali lagi buat kalian yang pengen gabung sama Kang Packing, ya Tampar, komunitasnya langsung aja hubungi Instagramnya ada di sana. Di itu Itu udah itu tuh. Gitu dia teman-teman. Oke, sebelumnya kita mau ngasih tahu lagi bahwa kita bakal pilih 5 orang pemenang. Iya betul. Gimana Put? Hadiahnya 200.000 dan juga 200.000 merchandise. sama merchandise ya Iya. dari Super Friend. Pertanyaannya adalah di mana tempat Super Stream episode Jessica Katrina? Buat kalian yang nggak dapet 200.000 jangan khawatir karena kita masih ada merchandise lain buat kalian yang komentarnya terbaik, komentarnya yang teroke, komentar yang teredan di live kita dan juga di channel YouTube kita. Om, ajarin dong, yuk packing yuk. Hayu. Main Serius? skateboard gitu, Serius? serius. Kamu tomboy banget tuh. Nggak apa-apa lah. Putri mau nggak? Aku takut sih tapi pengen lihat aja deh dulu. Oh. Aku videoin aja. Oke. Oke lah. Yuk teman-teman Main kita ikut skateboard ya. Kita let's go. Yeay, gemes. Cakep. Kok cakep? Cakep Om orangnya juga. Sessions never meant anything to me. I'm not crazy. Well, that's not true. I've got a bed and a guitar and a dog named Bob who pisses on my floor. That's right, I got a. Nih, cobain. Nih, kamu harus sekarang harusnya megang gini. Nggak mau. Gini. Kamu turunin. Gosek kamunya. Oh gimana coba? Ya gini nih, gini ya. Terus turunin. Gosek. Ratain. Nah, itu dari pegang. Jadi sampai bisa sok turunin dulu. Turunin, oke, gosek. Tapi di sini kakinya. Nggak apa-apa, ini di depan dong. Di depan. Cantik. Oke. Oh siap. Itu namanya style ngepushnya harus keren. Oke, gosek. Tuh. Aduh, Ayo lagi. Beda. Kamu kebalik kayaknya nih. Oh iya benar. Nih, Aduh gempur guys. kenapa? Aduh aku diajarin sama yang jago. Ayo.
Kakinya gini Iya, langsung sok gitu. injek aja sampai didorong tuh. Oke, Gitu ya? dorong. Dorong. Tuh, ratain kakinya. Tuh. Yeay! Keren. Ayo, Pongki. Oke. Penggi. Apa sih? Iya, Penggi. Oke, siap nih. Ini triknya nih. Siap. Siapa? Pegang. Om, siap. Set. Pitan. Iya, iya. Anjing aing tabus-abus. Iya, iya, iya. Mak. Iya. Nih. Wey. Guru. Kak. Om. Nih, Bentar ya. lagi, nih lihat. Gimana nih. Om? Yuk. Nih, sama ini satu lagi nih. Gimana Om? Nih. Apa tuh? Ayo. Kelak mikir. Om sekali deh Om, cing Om. Sopit, sopit, oke? Oke. Sopit. Oke. Apa Jatuh bangun aku. Nih, lagi. Nih. Agak susah juga ya, guys. Sopit itu namanya. Nah. Bisa, sok. Sekali lagi ya. Last trick. Set. Wow. Oh. Lumayan ya, agak Iya. sulit juga ya. Ternyata Gampang menyeimbangkan badan itu lebih sulit. Nah, Benar. Ya, Sulit. Karena seimbangnya aja sih sebenarnya. Iya, Kalau triknya ada. betul. Ya. Mau lagi? Boleh Om. Oke. Nih, trik selanjutnya nih. Aku ajarin TikTok dong. TikTok. Oh, TikTok nih. TikTok. TikTok. Aku dulu ya, guys. Nih, kamu gini. Kamu angkat. Turun. Angkat, turun. Kamu belajar tuh. Itu dasarnya. Coba. Set, kiri kanan. Oke. Terus. Nice. Terus. Duh. Terus. Tuh, kamu bisa. Ayo ke taman. Yeay. Yeay. Keren, sini kamu. Yo, Sini, nih. Kamu kan gini. Oke. Kamu udah bisa kan? Ge? Hah? Udah bisa kan? Kalau kayak gitu belum bisa. Kalau Oke. turun doang nggak? Ya, sini. Nih, lihat gini. Jangan dulu ya, nanti Ya. sama Om Gatot ya. Saya gini. Jadi kamu jangan ragu-ragu, injak depannya biar turun langsung nih. Jangan ragu-ragu, kamu badannya ke depan. Tuh. Oke nih. Kamu kan kiri depan, Ya. injak. Nanti kamu harus lurus ininya, oke? Oh. Sok, kamu pegangin. Depan, tekan ke depan. Aduh. Ya, jangan ragu-ragu, harus tekan, oke? Pasti bisa. Oke. Oh, tumpuan badannya. Iya, harus ke depan. Ininya diinjak. Harus Tekan, Teh. jangan ragu-ragu, tekan ke depan. Tekan. Taruh. Oh. Bitannya. Hai, guys. Tekan ke depan. Tek. Nice. Yes. Guys, kita udah belajarnya capek banget parah. Tapi Om, setelah ini kita masih banyak pertanyaan lagi. Oh gitu ya? Iya, nanti kita masuk lagi ke dalam. Keringetan dong ya? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Tapi yang Nanti penting touch up kamu aja senang. dikit. Senang banget ya? Seneng banget, gila, seneng banget. Ada nggak sih? Nanti dokumentasinya ada. Ada dong. Kamu upload keren itu. Nggak ada. Minta ya, tolong. Oh, Ya, tadi nggak boleh. dicek. Oh iya. Yuk, oke guys, kita lanjut lagi. Kita masuk lagi ke dalam. Yuk. Sessions never meant anything to me. I'm not crazy. Well, that's not true. I've got a bed and a guitar and a tiny Bob who pisses on my floor. That's right, I got a. Gimana, Ge? Capek? Gila, capek banget. Bisa ya? Bisa ya? Tapi dia bisa Iya, ya? memang karena Makanya. ya, tomboy kalau nggak ada cowoknya dikit kamu nggak akan bisa. Ya, ada cowoknya dikit. Kalau tahu dalam
Lumayan capek banget guys. Aduh, pokoknya buat kalian semua nih yang pengen ikutan ini apa? Les skateboard sama Om Gatot langsung aja deh. Langsung Hubungin aja. di Instagramnya Fat Free City Skate Skate School. School. Oke, ini Om mau nanya lagi. Seberapa besar sih pengaruh skate bagi Om pribadi? Gede banget lah. Gede banget. Gede banget. Kalau hitung dari 1 sampai 10 mungkin berapa? 10. 10. Wow. Gede banget karena memang apa ya, kalau cerita sih sebenarnya karena dulu tuh susah ya, lagi bandel-bandelnya saya seneng main motor. Dulu main motor ke bawang-bawang, main motor bawa balapan dan segala macam. Nemu skateboard itu karena berbeda aja gitu, nemu jati diri lah. Iya. Jadi anjir ini keren banget gitu. Itu aja sih jamnya. Akhirnya mempengaruhi lah, maksudnya dengan kulturnya, cara berpikirnya, cara berjuangnya, karena skateboard itu susah. Jadi akhirnya belajar berjuang gimana caranya bisa survive hidup dan segala macam. Iya. Mantap. Gede banget. Mantap gede jiwa. Itu dia. Gimana Put kamu mau Oke, ngasih tadi tanya? tuh kan ada yang viewers menyinggung tentang Rosemary kan yang musik. Nah, oke. Aku mau nanya nih, ceritain Rosemary pada saat zamannya Om Gatot di skateboard tuh gimana? Oke. Jadi Rosemary itu sebenarnya awalnya saya tuh main skateboard dulu. Terus akhirnya karena ngumpul bareng nih, karena Rosemary itu terbentuknya di salah satu komunitas yang sama, maksudnya hobi yang sama. Jadi Skateboard semuanya gitu? skateboard. Jadi semuanya skateboard, ketemu teman-teman skateboard dan akhirnya jadilah si Rosemary. Dan itu tuh iseng sebenarnya jadi gara-gara zaman dulu itu karena si skateboard itu kadang suka kesal kalau lagi nggak masuk, lagi bukan jenuh tapi lagi kesal, lagi apa segala macam. Ayo udah kita main musik lah dan segala macam itu, dan akhirnya terbentuklah si Rosemary zaman dulu. Oh, oke. Tahun ya 97-an lah. Iya, 97. Itu akhirnya terbentuklah itu gitu, dan akhirnya tahun 99 saya udah fokus di skateboard. Karena pertandingan tuh ke luar negeri, maksudnya terus nasional, terus Jawa, Bali dan segala macam, tour dan segala macam. Mungkin kayak band Iya. zaman dulu tuh kayak band nih tour. Nah, si skateboard juga sama, Oh, gitu zaman ya? dulu buat video, footage dan segala macam. Ditinggalin lah si Rosemary-nya, ditinggalin. Ya personil yang lainnya udah punya band lagi, terus ada yang satu lagi fokus kerja, terus jadi IT dan segala macam gitu. Akhirnya saya ngebangun lagi 2004 itu bareng Fajar. Bareng Fajar, karena Fajar juga bareng karena di komunitas skateboard yang sama gitu. Akhirnya buatlah sama Fajar, perjalanan itu panjang juga karena sama Fajar sama Imam drummer yang dulu saya sempat main di 20 di SMA 1 pensi lah, terus di ke Cianjur juga. Namanya tetap masih Rosemary. Masih Rosemary. Saat dari awal itu. Rosemary sama Fajar terus 2000 sekian gitulah ya, maksudnya 2000-an, masih 2000-an lah. Barulah ngambil Ahong dan Iing gitu untuk bisa bergabung karena Imam itu drummer yang dulu itu dia udah memutuskan dia menikah, terus akhirnya dia fokus di kerjaannya gitu. Oh iya. Akhirnya ya sudahlah sampai hari ini. Gitu. Kalau boleh tahu sekarang berarti umurnya berapa tahun ya Rosemary ini? Aduh, 20 20 lebihan lah. Oh. Kalau misalnya Gila, keren banget. ya lumayan karena ditinggalin karena kebanyakan ya itu dulu nggak fokus, tapi sempat ikutan kompilasi dan segala macam. Jadi sebelum yang baru yang maksudnya Iing sama Ahong itu juga aku sama Fajar ngikutin. Nah, salah satunya tadi balik lagi sih sebenarnya kenapa fokus di Rosemary itu sendiri karena saya bertanggung jawab dengan teman perjuangan itu Fajar Juliandri itu. Karena kalau cerita parah. Iya. Parah. Tadi juga sempat cerita juga pertama ketemunya atau pertama diangkatnya si iya. Om Ing ini. Ini lucu banget tapi Ya itu. ya itulah. Oke lanjut ya Om. Ini mau nanya nih masalah cover album yang Letter to Friends. Oke, yang Itu ketiga ya. Iya. Kenapa sih itu kayak di pasar malam gitu covernya? Jadi sebenarnya kan bareng nih kita keluar lagu, terus beberapa direkam dan segala macam. Kita juga masih bingung gitu untuk apa segala macam. Tapi isinya sih sebenarnya tentang ada beberapa lagu yang saya bilang kojo tapi nggak dikojoin gitu ya, maksudnya. Ya memang kan kalau di musik gitu ya, itu ada sebenarnya kayak nightlife gitu, ada lagu-lagunya si Rosemary itu tentang nightlife dan segala macam. Dan kepikiran yang mengapresiasikan itu semua sih sebenarnya
desainernya Irfan Prasrana itu. Nah itu jadinya memang lagi apa ya? Ya keramaian gitu lagi. Memang semuanya ada di inti lagu-lagu itu sih sebenarnya tentang ekonomi itu ada come on jadi mengajak gitu untuk itu terus night life-nya. Jadi semua inti cover itu ada di semuanya di inti si lirik-lirik lagu itu sih semuanya gitu tentang pasar malam keramaian. Terus memang di keramaian itu juga kalau dilihat tuh ada yang penyendiri gitu. Oh iya. Ada orang Berarti itu dari kehidupan cover itu meluap ya dari Meluap, semua meluap. lagu-lagunya itu tuh ada di cover itu gitu. Cover itu terus termasuk ada yang lebih kalau misalnya dilihat atau detail ya misalnya teman-teman bisa beli dan lihat itu sebenarnya di dalam cover itu juga ada yang lebih apa ya bukan sensitif tapi ada beberapa pemuka agama lebih keras lah maksudnya pemuka agama itu ada yang berangkulan agamanya apapun berangkulan itu ada berangkulan ada yang selfie bareng selfie bareng dan segala macam itu ya itu nggak sensitif sih sebenarnya tapi itu tuh kita tuh ada pesan di balik ada itu pesan di balik itu gitu supaya kita bisa hidup di dunia itu bisa bersama Bersama-sama bareng-bareng. Oke. Ini ngomong-ngomong dengan Wars. Wars itu singkatan dari We Are Skate Punkers. Punkers. We Are Itu Skate tercetusnya Punkers. kapan dan siapa yang membuat nama fanbase-nya Rosemary Oke, ini? ini sebenarnya kalau Wars itu artinya sebenarnya bukan We Are Skate Punker tapi We Are Rosemary Skate Punk kan WARS. Oh iya salah, berarti Gigi Iya salah. enggak, emang benar, emang gitu. Awalnya tuh We Are Rosemary Skate Punk, cuman hanya bukan mengklaim tapi memang itu mah cuman slogan lah. Kami adalah Rosemary Skate Punk gitu kan. Iya, iya. Nah akhirnya diklaim lah sama mereka pencinta musik Rosemary itu di tahun 2009 juga. Jadi beberapa teman-teman Rosemary sering yang suka sama Rosemary itu sering datang lah intens ke skatepark karena Gatot itu di situ karena kerjaan yang paling dekat itu sebenarnya Gatot lah maksudnya sama si Wars itu sendiri ada beberapa lah teman-teman Wars akhirnya ke sana terus dia minta izin bilang kita suka sama Rosemary tapi kita belum punya nama atau naungan karena zaman dulu saya buat ya maksudnya ya udah lu jadi ya maksudnya ya udah suka mah suka aja gitu nggak tahu dan nanti tapi mereka mengklaim lah gimana kalau misalnya minta izin Wars itu jadi We Are Skate Punker itu namanya Rian Mary zaman dulu ada Enda terus ada Kintan Mary yang sekarang jadi pembalap terus ya banyak lah gitu teman-teman Enda UP dan segala macam lah banyak gitu teman-teman yang ngumpul zaman dulu dan akhirnya saya ngizinin asal bisa menjaga nama baik nama itu untuk jadi pencinta musik Rosemary ataupun jadi pencinta musik apapun sebenarnya nggak harus Rosemary gitu dan itu saya berpesan ke mereka dan akhirnya jadilah si We Are Skate Punker itu dan We Are. Nah, untuk pesan positif buat teman-teman Wars. Teman positifnya tetap jaga gitu maksudnya tetap jaga apa ya sebenarnya bukan atribut tapi tetap nama yang mereka pegang maksudnya skate punker itu jadi beberapa kan ada yang jadi pengen jadi ini itu deh kok mau jadi ya kayak gitulah gitu misalnya mungkin dan segala macam karena saya bilang Wars itu pencinta musik jadi jangan disangkut pautkan dengan klub dan segala macam jadi saya bilang kalau pencinta musik ya tetap menjaga nama baiknya itu karena sejarahnya zaman dulu ya nggak tahu yang Wars zaman sekarang dan segala macam karena tetap solid dan tetap jaga nama baik aja sih. Nah itu dia teman-teman tapi sebenarnya Gigi waktu itu sempet lihat ya waktu Rosemary nggak jadi main itu teman-teman Wars semua pada nangis. Wah, ingat nggak sih Om? Ya. Ya itu ya. Karena itu udah kejadiannya sebenarnya udah berkali-kali. Apa gitu? Hampir 4 apa? Ya 2 sih kalau misalnya aku ingat sih sebenarnya 2. Kalau yang sisanya itu di luar, jadi di Makassar gitu ya. Jadi itu aku nggak lihat gitu. Kalau misalnya yang di Bandung sendiri udah 2 kali tuh. Di acaranya di Sabuga satu lagi di Helprin kalau nggak salah. Acaranya ya, sedih banget dan kebetulan kalau GG sering manggung juga teman-teman Wars itu ada gitu. Banyak. Ternyata memang banget. pesan positifnya dari Om Gatot itu memang kalian lakuin gitu bahwa kalian itu pecinta Rosemary tapi kalian juga mencintai itu, aku, semua genre gitu. Aku cerita gini. Jadi kalau cerita ya si Wars itu banyak yang cerita. Dia tuh selalu ngasih informasi itu bukan dari Gatot itu orangnya don't care.
tentang lingkungan, musik Iya. dan segala macam saya nggak cuek karena saya skateboard aja gitu, otak saya skateboard. Nah, sebenarnya tahu musiknya yang lain itu ini itu dari Wars. Om, aku lagi suka musik apa dan dia nyebutin salah satu band kan. Oh, Dia ternyata ya. itu dan segala macam karena apa? Dia bisa menghibur apa ya? Bukan pelarian tapi dia itu bisa menggantikan Rosemary. Kalau main teh saya bisa terhibur dengan band ini. Dan akhirnya dia Oh. menjadi. Oke. Terus Oke. dia mencontoh dengan apapun. Jadi gini, kalau salah satu GG dekat gak sih sama Skimiami? Deket. Dekat banget. Iya. Itu ada salah satunya anak Wars yang membangun sistemnya kayak Skimiami. Kayak Wars. Jadi Iya. akhirnya dia punya grup Skimiani dan segala macam. Iya. Iya benar. Itu jadi saya senang karena apa? Jadi bilang bahwa kan dari awal 2009 itu saya bilang bahwa Wars itu untuk bisa jadi naungan mereka pencinta musik skate punker tulisannya. Skate punker atau misalnya ska punker atau segala macam lah. Iya, iya. Itu mereka dan akhirnya mereka tidak harus cintai musik sendiri karena musik itu universal. Iya, Universal. Dan akhirnya jadi salah satu buat naungan mereka untuk mencintai musik apapun yang seperti Rosemary. Sekali lagi karena GG di bidang musik dan GG di bidang musisi, ada salah satu bahasa lah yang bikin GG itu down gitu. Nah, Genre nih misalkan, genre dangdut, terus itu tuh di mix sama reggae, Nah. sama ska, Oke. sama IDM. oke. Kalau GG mikirnya karena musik itu universal ya silahkan gitu. Ya, oke. Silakan, tapi karena mungkin dia bilangnya di sini dangdut, koplo, dangdut ini. Nah, Mungkin jadi salah satu, wah itu nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh, harusnya nggak boleh gitu. Sebenarnya kalau menurut Om Gatot itu boleh nggak sih? salah satunya saya tidak peduli. Nah. Tidak peduli dengan itu pun karena salah satunya personil Rosemary itu, Iing itu, dia bisa membawakan beberapa lagu. Ya, Maksudnya betul. apapun ya itu dia reggae atau apa, saya tahu apa sih dia bertalentanya dia sama dia bisa dangdut. Dia cekok apapun segala macam. Kalau misalnya ya kalian yang menganggap Rosemary teh keren, lah toh personilnya aja bisa dangdut segala macam. Iya, Karena benar. musik itu universal sebenarnya. Kenapa emang ada emang kayak gitu ya, Ge? Iya emang ada, Banyak, Harus banyak. banyak. Mengenrekan banget. musik itu. Sejujurnya, GG Oke. ngomong gini karena pengalaman ya, Ya, dari oke. ska waktu Terus itu. kenapa? Emang ada? Karena di situ ska rocksteady, rocksteady-nya itu loh, Oh, yang oke. bikin orang-orang, kok kamu nggak ada rocksteady-nya gitu? Kok kamu nggak ada rocksteady-nya? Karena kita mikir kita punya ciri khas sendiri, oke. kita punya ska-nya Nah. kita sendiri. Ya itu, karena kalau kita terus-terusan jadi benih, Nah, terus-terusan diam di sini, dia nggak akan berbunga gitu. oke gini, Ge. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin kayak hal kayak gitu, kalau misalnya saya bilang, ya mungkin tipe saya gitu dengan aduan, kamu harusnya ngikutin dong. Sekarang kalau ngomongin punk itu lebih berat, oke? Iya. Skate punk itu berat, nggak ada habisnya. Untuk punk jadi DIY dan segala macam, itulah jadi diri sendiri. Punk itu untuk jadi diri sendiri. Ya, sama halnya dengan kamu membuat mungkin steady dan ya udah jadi diri sendiri aja, emang kenapa? Nah, Oke. itu dia Oke, teman-teman. oke. Jadilah diri sendiri. Kamu mau musik apapun silahkan. Karena musik itu universal, Universal. dan tidak bisa dikotak-kotakan. Betul. Kalau misalnya bertalenta apapun ya bisa. Saya nggak hanya bisa main skateboard loh, saya bisa main sepeda. Tuh. Itu kan. Oke, terima kasih Om Gatot. Ya ampun, aku terharu banget. Oke, sekali lagi teman-teman kita ada super gift hadiah 200.000 dan juga merchandise. Dan buat kalian semua yang bisa jawab pertanyaan ini, kalian bisa dapetin uang senilai 200.000 untuk 2 orang. Pertanyaannya adalah, Pertanyaannya adalah di mana tempat Super Stream episode Jessica Katarina? dan buat kalian yang tidak beruntung mendapatkan uang Masih senilai ada. 200.000, masih ada super gift lainnya yaitu merchandise. Ya. Oke. Sebelumnya buat Om Gatot, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Untuk bisa hadir saat ini dengan kesibukan yang sangat luar biasa. Dan kita baru ketemu lagi, ya ampun ya Tuhanku. Gemes banget. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton live streaming kita. Ya, Dan thank you stay tune banget. terus. Kita bakal ini juga masukin ke YouTube juga. Kalian jangan lupa di subscribe. Jangan lupa subscribe YouTube channel di sini ya. Apa Ya. sih namanya? Super Friends Bandung Barat. Ya, betul. Bye. Bye.